yang pertama adalah kita bicara infrastruktur. Jadi kita bicara koneksi internetnya bagaimana, gawainya bagaimana, apakah gawainya dipakainya gantian, apa dia punya sendiri-sendiri, apakah dia pinjam, apakah dia punya sendiri, itu kita harus punya datanya. Kan? Sehingga nanti kita bisa atur mana yang memang katakanlah dipinjamkan sekolah, mana yang mungkin diatur untuk datang ke sekolah untuk menggunakan lab komputer misalnya, atau dicarikan solusi lain. Kalau di beberapa tempat ini sudah ada beberapa pesantren, beberapa misalnya kantor pemerintah yang bisa dijadikan tempat untuk belajar. Jadi tergantung daerahnya. Tapi yang jelas upaya untuk infrastruktur ini di mana saja ada. Jadi tinggal bagaimana kita berupaya untuk itu tercapai. Ini I yang pertama nggak boleh dilupakan, infrastruktur. I yang kedua adalah infostruktur. Bagaimana informasi itu bisa terstruktur. Google Suite adalah salah satu bagian dari infostruktur ini. Tapi nggak hanya Google Suite, Microsoft juga punya dengan Microsoft 365-nya. Dua-duanya gratis nih buat sekolah. Nah, tinggal sekolah itu punya domain sch.id atau kalau kampus ac.id, itu akan gratis diberikan. Dan ini malah kalau sekolah nggak punya akun ini, justru buat saya bingung bagaimana proses PJJ-nya dilaksanakan. Tapi memang faktanya tidak semua sekolah memanfaatkan ini. Dan itu tinggal butuh bagaimana kita kolaborasi. Kalau ternyata punya banyak solusi-solusi yang tidak harus berbayar, tapi bisa membantu proses pembelajaran. Nah, I yang terakhir yang sering dilupakan adalah infokultur. Bagaimana kultur informasi di era digital beda dengan di era saya. Yang saya disebutnya tadi adalah digital imigran, di mana guru itu menjadi sumber informasi. Dan pembelajaran itu harus sinkronus atau sinkronis bahasa Indonesianya. Artinya ngumpul di satu tempat, belajarnya sama, waktunya sama, kecepatannya sama. Sedangkan kalau kita menggunakan digital, ini mengenal yang sudah perpaduan antara sinkronus dan asinkronus. Nggak semua anak itu harus belajar dalam waktu yang sama. Si A mau belajar jam 7 pagi, si B mau jam 9, si D mau jam sore, nunggu orang tuanya pulang, bisa. Tapi semuanya bukan berarti mereka nggak belajar, mereka semua belajar dan terkontrol dalam misalnya menggunakan G Suite atau Microsoft 365 tadi. Kalau mau pakai learning management system lebih bagus lagi kan, tapi tentunya lebih rumit kan. Yang gratis juga ada seperti Moodle. Itu yang bisa dimanfaatkan. Nah juga infokultur ini kan berarti cara guru ngajar sudah berbeda. Guru nggak menjadi sumber informasi, tapi lebih sebagai fasilitator, sebagai leader, sebagai motivator. Dan yang didorong tadi adalah bagaimana anak berinovasi, anak berkreasi, bukan hanya diajarkan untuk menjawab soal. Udah nggak butuh lagi kita anak-anak yang bisa jawab soal, udah ada Google, buat apa anak-anak kita soal? Yang ada malah nyontek semua kan begitu. Tapi kalau mereka berinovasi, mereka berkarya, itu akan kelihatan siapa yang nyontek, siapa yang. Jadi konsep itu dulu yang harus dimiliki oleh sekolah, oleh SDM, human capital di sekolah. Saya pribadi merasa penjelasan jawaban dari Pak Indra itu sudah sangat komprehensif, dan mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa memang kalau misalnya terkait teknologi itu dan juga infrastruktur, lebih kepada kita harus mendorong dari pemerintahnya juga ya gitu kan, karena memang dari lapangannya sendiri pun di sekolah-sekolah penelitian kami juga pada kenyataannya masih banyak sekolah yang memang tidak memiliki IT sama sekali gitu. Nah, dan dari situ itu sangat penting bagi pemerintah untuk mulai mengadakan, memang memberikan pengadaan IT kepada sekolah-sekolah. Yang paling penting itu adalah memberikan sinyal seperti itu. Jadi ya mungkin dari saya seperti itu. Yang paling pas di era ini memang disebut dengan pendidikan STEAM.
Itu adalah perpaduan dari sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Perpaduan dari sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika yang terintegrasi menjadi satu pembelajaran di mana nggak terpisah-pisah lagi, nggak matematika sendiri, bahasa sendiri, tapi sudah menjadi sebuah satu kesatuan. Dan bentuknya harus project based learning atau problem based learning. Jadi nggak ada lagi yang guru ceramah, kan? Kalau sudah project based learning berarti yang dihasilkan adalah sebuah karya, sebuah project, sebuah karya baru. Jadi bukan lagi soal. Era sekarang ini lupakan membuat soal. Nggak ada manfaatnya dikasih soal-soal. Karena di era sekarang udah ada Google, itu nggak perlu lagi ngafalin, kan? Tapi justru yang paling penting bagaimana memanfaatkan teknologi seperti Google untuk berkarya, berinovasi. Nah, ini yang tadi saya katakan, banyak pendidik kita yang belum paham kalau dunia sudah berubah. Masih mindset-nya adalah era seperti zaman saya sekolah dulu. Kalau zaman saya sekolah dulu memang caranya belajar, caranya ngajar harus seperti itu. Karena kalau nggak dikasih tahu gurunya, ya dari mana saya bisa belajar? Internet nggak ada, buku susah, kan? Jadi mau nggak mau harus diberitahu. Kemudian untuk memastikan saya memahami apa tidak materi yang diberitahu oleh guru, ya saya harus dikasih soal, kan? Tapi kalau sekarang nggak perlu lagi seperti itu, karena justru kalau soal, siapa yang menjamin kalau itu malah yang membuat adalah anak sendiri? Orang faktanya yang sekarang itu dikasih soal banyak-banyak, siswa tuh malah bagi-bagi kok. Oke, matematika ngerjain kamu ya, nanti IPA yang ngerjain kamu ya, kan begitu. Dan sebetulnya sudah sejak lama yang namanya PR itu dikerjakan oleh satu orang, sisanya ngopi itu udah dari lama banget gitu. Dan itu yang tidak bermanfaat untuk pendidikan. Nah, inilah saatnya kita membawa pendidikan sesuai dengan tujuannya. Dan tadi sudah saya tunjukkan, mutu pendidikan Indonesia ini sangat buruk. Salah satu yang terburuk di dunia. RISE itu punya kajiannya dipublish di Center for Education Economics yang menunjukkan 20 tahun memang pendidikan kita stagnan, profilnya betul-betul stagnan, kan begitu. Ya artinya kalau kata Einstein, yang namanya orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya kalau kita mau mengharapkan hasil yang berbeda, kita harus mengubah cara kerja kita. Lupakan guru itu menjadi tukang ceramah. Lupakan guru itu jadi tukang bikin soal, kemudian menilai anak dari soalnya saja. Bagaimana mereka membuat portofolio, membuat karya, dan yang dinilai adalah apakah kompetensi dasarnya sudah tercapai atau tidak. Jadi buatlah soal yang tidak ada kunci jawaban. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau dari saya itu ada dua gitu ya yang berbeda. Jadi penilaian memang saat masih pembelajaran jarak jauh seperti ini, dan nanti misalnya penilaian memang sudah tatap muka kembali di kelas. Nah, kalau misalnya selama jarak jauh seperti ini, itu tantangannya karena saat diberikan penilaian gitu ya, itu tidak bisa guru itu memastikan siapa yang benar-benar mengerjakan gitu. Apakah misalnya anak itu sendiri atau misalnya dibantu oleh temannya, dibantu oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, itu sesungguhnya juga merupakan suatu tantangan tersendiri gitu ya selama PJJ ini gitu. Dan ya mungkin itu bisa diatasi dari hal sesederhana program guru kunjung gitu kan. Jadi kan memang sekarang ada guru kunjung, jadi ya guru dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk bisa memberikan penilaian kepada anak. Nah, dan ini kemudian poin saya yang selanjutnya itu adalah relevan untuk penilaian selama PJJ dan juga nanti selama tatap muka. Dimana tadi memang buatlah penilaian tersebut sifatnya itu adalah low stake gitu, sehingga itu memang benar-benar ditujukan untuk mengecek gitu ya pemahaman siswa seperti itu. Jadi jangan memberikan soal yang dimana itu belum diajarkan oleh gurunya gitu. Jadi memang gunakanlah penilaian itu, assessment itu untuk mengevaluasi apakah pengajaran yang diberikan oleh guru itu sudah dapat tersampaikan dengan baik dan sudah dapat dipahami oleh muridnya dengan baik. Seperti itu mungkin Mbak Dika dari saya. Satu tambahan yang paling penting, bedakan mengevaluasi, memberi assessment dengan menghakimi. Nah, para pendidik ini lebih suka jadi hakim
daripada mengevaluasi. Jadi itu satu hal yang sangat berbeda antara mengevaluasi, memberikan sebuah assessment dengan menghakimi. Kalau menghakimi itu memang cuma di ujung aja, kamu naik apa enggak, kamu lulus atau enggak, ya kan? Dan itu yang lebih banyak dilakukan. Nah, tapi kalau guru itu bisa melakukan evaluasi, betul-betul evaluasi, itu yang dinilai adalah ketercapaian KD-nya. Bukan apa yang dihafal. Nah, itu caranya pun sangat berbeda. Ya memang bisa formatif, bisa sumatif, bisa banyak hal yang bisa dilakukan, assessment itu banyak. Tapi ya era sekarang udah nggak bisa cuma bikin dengan cara soal saja. Tapi tadi harus dalam bentuknya portofolio. Kalau portofolio sudah jelas, akan kelihatan siapa yang mengerjakan. Karena mereka harus mempertanggungjawabkan kali. Mungkin itu. Ini mungkin dapat saya semacam share saja gitu ya dari beberapa pengalaman yang sudah dilakukan oleh guru-guru yang saya kenal. Jadi memang kalau misalnya beberapa guru itu untuk mengidentifikasi seperti itu, dia memanfaatkan ya misalnya yang tadi kegiatan guru kunjung. Jadi saat gurunya itu mengunjungi ke muridnya, jadi tidak hanya misalnya mengajarkan dan memberi tugas saja, namun juga menanyakan bagaimana perkembangan fisik dan mental muridnya. Guru yang saya terlibat gitu ya dalam penelitian kami itu memanfaatkan dalam program guru kunjung gitu. Jadi di mana saat mereka berkunjung ke rumah murid, mereka menanyakan juga bagaimana perkembangan fisik dan mental anaknya, dan juga dari murid sendiri juga mengakui bahwa dengan kunjungan guru ke rumah itu juga turut memotivasi mereka seperti itu. Kemudian juga jika misalnya guru itu secara daring juga bisa memanfaatkan gitu secara khusus, misalnya Zoom meeting gitu atau Google Class gitu khusus dengan beberapa anak, dan disitulah guru menyediakan kesempatan bagi anak untuk curhat langsung seperti itu. Jadi tidak hanya memberikan pengajaran dan tugas saja kepada murid gitu, tapi memberikan waktu dan kesempatan untuk murid itu untuk curhat kepada guru gitu. Itu sangat penting seperti itu. Dari beberapa sekolah yang saya temui yang sudah bisa bertransformasi, justru mereka mengalami sebuah peningkatan dari sisi hubungan sosial antar manusianya dengan model daring. Contoh, ada sebuah sekolah di Malang. Ini kebetulan anaknya anak kelas 10. Jadi mereka belum pernah ketemu sama sekali, kan SMP-nya beda ya kan. Jadi belum pernah datang ke sekolahnya, kan. Kemudian yang satu tinggalnya di Papua. Jadi dia diterima di sekolah di Malang ini, tapi dia tinggalnya di Papua, belum sempat pindah ke Malang kan gitu. Yang satu di NTT, yang satunya di Kalimantan Barat, yang satunya di Malang. Berempat ini belum pernah kenal satu sama lain. Tapi ternyata dengan model pembelajaran STEAM ini mereka bisa berkolaborasi. Mereka bisa membuat karya, salah satu contoh karyanya tadi ada podcast, ada blog, ada yang mereka buat bersama, dan komunikasi dengan guru juga sangat baik. Karena dengan proses transformasi ini guru tidak lagi fokusnya menyiapkan materi, memberikan materi, membuat soal, mengoreksi, bukan itu fokus. Anak itu justru diarahkan untuk belajar secara mandiri, mencari literasi, data-data, kompetensi yang harus mereka temukan karena semua materi ada di internet. Jadi nggak harus lagi, tadi saya katakan sekali lagi, tidak harus guru ceramah, karena semuanya ada di internet sekarang. Kan tinggal diarahkan kemana mereka mencari. Mereka bingung, mereka kembali ke guru bertanya, ya kan? Atau guru melihat ini ada yang keliru dalam penjelasan. Disitulah komunikasi, dan komunikasinya juga tidak terbatas pada jam pelajaran. Karena sekolah-sekolah yang bertransformasi ini sudah nggak punya jam pelajaran. Karena mereka tadi kan asinkronus, mereka bisa belajar kapanpun, dimanapun. Tetapi pada saat mereka harus sinkronus, artinya ada waktu untuk diskusi dengan guru, bisa diatur untuk sinkronus. Nah, jadi memang dengan model seperti ini justru ada peningkatan yang luar biasa. Para guru mengatakan
wah sekarang kami malah bisa membantu anak-anak yang memang selama ini nggak pernah kita punya kesempatan untuk membantu. Karena kita dikejar dengan materi, kita harus bikin soal, kita harus ngoreksi. Sehingga ya kita selalu menghakimi jadinya. Di ujung kita berikan sebuah tes yang menentukan anak ini lewat di atas KKM atau enggak, dia naik atau enggak, kan begitu. Sedangkan kalau sekarang semua guru memastikan KD-nya tercapai. Dan siapa yang dibantu itulah yang akan dibantu. Siapa yang bisa jalan sendiri, biarkan mereka jadi. Jadi memang mindset-nya harus diubah. Dengan pola yang baru ini kita nggak bisa dengan menggunakan model atau cara yang itu dari saya. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bentuk yang paling ideal adalah yang pendidikan STEAM tadi. Makanya bisa dilihat lagi, saya sudah share ke panitia, framework-nya seperti apa. Kan? Jadi yang pertama, jangan lagi memisahkan mata pelajaran. SD itu kalau di Indonesia sudah tematik, tetapi banyak guru yang tidak mampu mengajar tematik. Kenapa? Karena mindset-nya masih parsial. Sekarang itu mindset-nya harus terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Supaya apa yang dipelajari menjadi kontekstual. Tidak hanya teoritis saja dan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu kenapa harus tematik, kenapa harus terintegrasi. Dan itu juga sudah tercantum dalam dokumen negara di standar proses pendidikan Indonesia, Permendikbud 22 tahun 2016. Jadi itu ada 14 poin yang sebetulnya kalau itu dijalankan oleh seluruh guru di Indonesia, PJJ ini nggak masalah, BDR ini nggak masalah. Tapi faktanya tidak ada satupun sekolah yang sudah menjalankan proses pendidikan sesuai dengan Permen 22 2016. Nah ini problem besarnya, itu bisa dipelajari itu yang menggunakan pendidikan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematika. Kan? Nah karena tadi sudah katakan modelnya adalah asinkronus, tentunya memang tadi tidak harus sinkronus. Jadi memang anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri, dengan mereka fasenya sendiri. Itu jadi mereka bisa ngatur sendiri. Nggak harus seperti saya dulu. Harus seakan kita diseragamkan. Jadi bayangkan kalau sebuah materi saya harus diulang 2 kali oleh guru saya baru paham. Teman saya butuh 4 kali. Waktunya nggak bisa 4 kali, hanya 2 kali. Jadi sampai kapanpun teman saya yang butuh 4 kali ngulang nggak akan pernah menguasai materi tersebut. Karena guru cuma punya waktu 2 kali ngulang. Tapi kalau sebaliknya, kalau guru mau menambahkan waktu ngulangnya 4 kali, sayanya yang bosen. Jadi pola yang dulu malah yang tidak menghargai kebinekaan karena tidak ditunjang oleh teknologi. Nah sekarang dengan adanya teknologi, dengan belajar itu bisa asinkronus, artinya mereka nggak harus bersamaan, belajar waktunya sama. Nah, ini justru bagaimana kita melihat kemampuan siswa yang beragam ini akan teratasi. Jadi tadi saya katakan tadi, kita akan bisa membantu siswa yang memang butuh bantuan. Siswa yang nggak butuh bantuan bisa terbang sendiri, biarkan mereka terbang sendiri. Kenapa harus mendapatkan treatment yang sama? Ibaratnya kalau kita ini dokter, siswa kita adalah pasien, kan kita kasih obat sesuai dengan penyakitnya. Jangan sampai dia sakitnya itu pilek, tapi kita kasih operasi jantung misalnya. Kan nggak seperti itu, tapi selama ini kita modelnya seperti itu. Nah, urusan KD memang harus dicapai kan gitu. Apapun ceritanya itu adalah sebuah kompetensi dasar, dan di Indonesia itu kompetensi dasarnya nggak banyak. Paling banyak 1 tahun itu 18 KD. Itu per mapel ya kan. Jadi sebetulnya nggak banyak, tetapi sering menjadi banyak karena guru ngajarnya ngajar buku kan. Untuk penerbit tentunya lebih senang bukunya tebal. Tapi kalau sebetulnya dari sisi KD nggak banyak, dan beberapa sekolah tadi sudah bertransformasi,
mereka bisa ngajar dengan K13 full tanpa perangi, tanpa mengambil yang kurikulum pandemi ini. Jadi nggak dikurangi, mereka full bisa tercapai semua dan bisa dibuktikan. Itu banyak sharingnya, banyak ada di YouTube saya, beberapa sekolah itu bisa melakukan transformasi. Bapak Ibu bisa belajar dari mereka. Kemudian guru senior gaptek. Urusan gaptek itu wajar kalau kita itu yang usianya lebih tua, kemampuan atau pembiasaan dengan teknologi yang baru kita ketinggalan, itu suatu hal yang wajar. Tapi yang terpenting adalah kita tidak menutup diri. Kita tidak mengatakan kami tidak mau menyentuh itu karena itu adalah buruk dan itu yang sering terjadi sekarang. Guru yang terbuka pikiran, yang mau berubah, ya kan? Bahkan banyak terjadi dengan proses yang STEAM ini. Banyak justru guru yang belajar dari siswa tentang penggunaan teknologi. Misalnya, tiba-tiba mereka tahu caranya ada aplikasi namanya Canva untuk bikin misalnya flyer dan lain sebagainya. Itu mereka belajar dari siswanya dan itu nggak masalah. Karena justru disitulah letak Ingarso Sungtulodo, letak guru menjadi apa yang ditunjukkan. Guru mau belajar, ya kan? Guru, kalau siswanya kita mau menuntut siswa kita rajin belajar, kita sebagai guru juga harus rajin belajar. Dan itu harus kita buktikan dalam kehidupan sehari, nggak bisa berteori saja. Jadi kalau kita malah mau belajar dengan segala teknologi baru ini dan belajar kepada siapa saja termasuk dari murid kita, jangan gengsi, itu efeknya akan jauh lebih baik, kan? Dan tadi yang saya katakan siswa boring, ya faktanya nggak usah PJJ boring. Gitu. Mereka yang boring itu karena gurunya masih ngajar dengan pola seperti di dalam kelas, itu yang bikin boring karena pada dasarnya di dalam kelas juga boring. Dengan pola STEAM nggak akan ada lagi yang boring karena mereka ngatur waktu sendiri. Mereka berkarya dengan sesuai dengan passion mereka, dengan minat dan bakat mereka. Dan terakhir, masalah tidak ada pengawasan ortu sudah bukan eranya lagi dibatas-batas. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita bekali mereka sehingga mereka kritis, bisa mengambil keputusan menurut mereka baik, mana menurut mereka buruk. Bukan kita yang menjadi hakim yang harus menentukan mana yang baik untuk mereka. Mungkin itu. Iya, saya ingin menambahkan mungkin itu juga memang terkait tadi Kak Indra juga menyebutkan ya memang dan pertanyaannya juga kalau misal guru itu gaptek dan sebagainya. Nah, disinilah memang peran pemerintah gitu ya untuk memberikan pelatihan kepada guru gitu dan terkait penggunaan teknologi, terutama memang sangat saya akui guru senior itu sangat tertinggal terkait penggunaan teknologinya. Nah, kemudian juga menurut saya untuk mencapai pelaksanaan belajar dari rumah yang efektif itu membutuhkan kerjasama yang kuat gitu ya antara guru dan juga orang tua gitu, karena untuk hal-hal yang sesimpel saja, hal-hal sesederhana guru memberikan pengajaran saja setiap hari itu saja tuh masih belum terjadi gitu. Jadi perlu ada komitmen dan dorongan, jadi dibuat suatu sistem gitu ya yang bisa memastikan guru itu memberikan pengajaran setiap hari gitu. Dan ini saya berbicara bahkan ada gitu, misalnya di tingkat universitas saja itu dosen-dosennya tidak memberikan pengajaran dan langsung saja memberikan ujian gitu kan. Jadi untuk hal-hal sedasar itu saja itu tidak dilaksanakan. Nah, jadi itu penting gitu bagi guru itu juga memberikan pengajaran, dan sekarang kan memang sudah banyak ya Zoom dan sebagainya, Google Classroom gitu. Nah, karena kalau misalnya menurut saya gitu ya, jika misalnya guru itu masih komit tetap menggunakan pembelajaran daring tersebut dengan baik gitu, itu tetap saja murid bisa belajar gitu kan. Misalnya terutama untuk murid yang di kelas jenjang tinggi gitu. Kemudian juga dari orang tua itu penting gitu ya. Sekarang orang tua itu harus lebih proaktif. Nah, di sini
Kemdikbud sendiri sebenarnya meluncurkan panduan-panduan bagi orang tua bisa mendampingi anaknya belajar selama belajar dari rumah. Itu benar-benar panduannya juga detail, misalnya dapat mengakses materi mana saja, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan apa saja kepada anak gitu. Nah itu penting gitu ya bagi orang tua untuk bisa mulai mengakses itu gitu. Itu ada di website yang namanya Bersama Lawan Corona gitu ya, sudah diterbitkan oleh GTK Kemdikbud juga seperti itu. Nah itu penting. Nah tapi mungkin masalahnya itu adalah untuk anak yang dia di jenjang bawah gitu ya, misalnya kelas 1 SD, kelas 2 SD yang mereka itu masih belajar membaca, tulis, berhitung gitu, yang bahkan jika bertemu langsung saja dengan guru itu mereka susah gitu kan untuk bisa membaca dan berhitung, apalagi sekarang daring gitu kan, mereka pun juga masih belum bisa menggunakan teknologi misalnya. Nah maka itu lebih penting lagi gitu ya untuk bisa melibatkan orang tua kembali gitu, untuk bisa menjadi guru juga. Dan jadi jadi memang dari ini membutuhkan sistem yang besar gitu ya, dari pemerintah juga harus dirancang gitu bagaimana bisa sekarang melibatkan orang tua juga gitu, yang bisa dari pembuatan panduan yang sedetail mungkin, kemudian juga memberikan pelatihan, webinar dan sebagainya. Mungkin begitu dari saya, Mbak Dika.